lagi di Jurnal Langsa, Pesona Pesisir Timur Aceh. Ayo melihat Aceh. Nah, travelers, ini sekarang aku sedang ada di area pelabuhan Kuala Langsa. Di sana, di sebelah kanan aku ada Bandara Perintis namanya, yaitu tempat pendaratan pesawat-pesawat kecil lah gitu ya, di Aceh. Salah satunya itu ada di Kota Langsa. Sekarang di belakang aku nih ada ibu-ibu yang lagi metik-metikin buah mangrove untuk kemudian dijadikan sirup mangrove. Jadi hari ini kita akan melihat gimana sih produksi home industry sirup mangrove di Kota Langsa. Travelers penasaran? Aku juga penasaran. Kita ikuti terus di Jurnal Langsa, Pesona Pesisir Timur Aceh. Let's go! Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini lagi pada metik buah mangrove ya Bu? Iya. Untuk dijadikan sirup. Selain buah ini Bu, ada nggak buah lain yang bisa dijadikan sirup mangrove juga? Kalau sirup kami yang tahunya buah berembang ini. Oh, berarti untuk produksi sirup cuma buah berembang. Sebelumnya mangrove itu ada banyak jenis buahnya ya Bu? Oh, jadi travelers, jenis buah mangrove yang bisa dijadikan sirup hanyalah buah berembang ya Bu? Oke. Nanti prosesnya itu gimana Bu? Nanti kita ambil sarinya, kita olah dengan bunga rosella. Kita nggak pakai pengewarna dan nggak pakai pengangkat. Oke, mantap ya Bu. Oke, kita petik-petik lagi ya Bu. Yang mana lagi nih Bu? Yang matang, yang Yang sudah matang itu yang kayak gimana dia Bu? yang dia agak besar, udah matang gitu. Oke, travelers, kalau gitu aku mau bantuin ibu-ibunya dulu petik-petikin buah berembang. Nanti kita jadikan sirup langsung. Seperti ini. Oh, seperti ini. Oke, travelers, ini kayaknya udah cukup. Kita kasih ke ibunya, abis itu biar kita langsung lihat proses pembuatan sirup mangrove-nya. Travelers, ikutin terus ya, jangan kemana-mana loh. Travelers, ini dia Bandara Perintis yang tadi aku bilang. Ini luas dan lebar ya, namanya juga bandara ya. Jadi sebelum kita lanjut ke home industry sirup mangrove tadi, kita bakal melewati bandara ini dulu nih travelers. Jadi sekarang kita langsung lanjut aja ke home industry. Travelers, jangan kemana-mana, ikuti terus di Jurnal Langsa, Pesona Pesisir Timur Aceh. Mountains towering again in your mind. Aren't they the hardest ones to climb? Darling, look how far we've come simply by. Nah, travelers, ini kita sudah sampai di home industry atau industri rumahan sirup mangrove. Industri rumahan ini tempatnya ada di Jalan Pelabuhan Kuala Langsa, masih di Kuala Langsa travelers. Makanya juga tadi kita mencari buahnya di seputaran sana. Sekarang kita langsung masuk aja, kita lihat gimana proses produksinya ya. Let's go, let's go. Assalamualaikum. Bijinya dibuang, cuma dagingnya aja. Oh, berarti ini dia isinya semua biji Bu dalamnya? Iya. Kayak jambu tutuk delima gitu ya Bu? Iya. Terus aku udah selesai cuci tangan. Seperti biasa aku mau coba-coba lagi. Kali ini aku mau coba ambil daging buah dari buah mangrove. Ini saya Iya. You're fortunate that I've been told. Now I found your heart of gold. Tuh travelers, ini sekarang buahnya udah dimasukin ke blender.
Nanti kita lihat lagi Kak Halimahnya nyampurin apa aja untuk di blender. Abis itu dapet deh sari buahnya kayaknya gitu. Terus ini aku penasaran rasanya kayak gimana ya. Rasanya iya asam ya Kak. Rasanya asam terus ada kelat-kelatnya gitu jadi kayak gitulah kelat-kelat asam. Seger tapi seger. Yang udah jadi ya siripnya ya, berarti ya. Ini satu botolan kayak ini berapa Kak? 15.000. Oh, terus kalau misalnya ada orang yang mau beli oleh-oleh mungkin dalam jumlah banyak atau gimana? Kita tetap jual 15. Tetap 15.000 satu. Iya. Biar banyak, biar sedikit tetap 15. Terus pemasarannya gimana nih Kak? Sejauh ini orang kalau mau beli oleh-oleh langsung ke sini atau kemana mungkin? Kita kadang bisa juga sama kawan-kawan di Langsa Kenangan, di Villa Cafe. Di situ ada tempat ada sirup kita. Terus sama duta wisata ya juga sama Fatia itu. Nah itu tadi dia info-info tempat pembeliannya. Tapi kalau mau beli langsung ke sini bisa ya Kak? Bisa. Ini adanya di kilometer 6 Jalan Pelabuhan Kuala Langsa. Emang ya traveler, sirup itu enaknya disajikan dingin. Tapi ada yang unik nih dari sirup mangrove ini, bisa disajikan panas atau hangat buat travelers yang mungkin lagi sakit, kurang sehat, atau nggak bisa minum dingin. Ini bisa diseduh dengan serai dan jahe tadi ya Kak. Nah bisa jadi obat untuk mengobati masuk angin mungkin ya. Oke, jadi unik banget kan. Travelers cobain, kalau belum ada di sana kesini dulu jangan beli. Jadi travelers hari ini segitu aja. Nantikan terus episode selanjutnya di The Journey of Langsa, pesona pesisir Timur Aceh. Ayo melihat Aceh. Dadah! Halo travelers, assalamualaikum. Balik lagi di The Journey of Langsa, pesona pesisir Timur Aceh. Ini aku lagi santai nih travelers, nikmatin angin, cuacanya bagus banget di Taman Bambu Runcing Kota Langsa. Nah ini taman yang biasanya digunakan masyarakat sekitar sini untuk berkumpul bersama keluarga, bermain dan bersantai di sore hari, di hari Minggu, Sabtu, dan di hari-hari libur lainnya. Bambu Runcing ini letaknya bersebelahan dengan lapangan Merdeka Kota Langsa, masih di pusat Kota Langsa dan masih di Jalan Ahmad Yani traveler. Ini sekarang aku nyantainya ditemenin sama keripik ini nih traveler, soalnya aku sendirian kan. Jadi ini ternyata cemilan khas Langsa yang udah terkenal banget. Ini traveler juga pasti tahu, keripik ya. Jadi aku mau coba datang ke tempat produksinya, mau lihat prosesnya gimana. Travelers penasaran nggak? Aku aja penasaran. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus The Journey of Langsa, pesona pesisir Timur Aceh. Oke travelers, ini aku udah di lorong C di Bujuk Tunong Kota Langsa. Ini udah mau sampai sedikit lagi di tempat industri keripiknya. Ada tempat pembuatan dan tokonya langsung travelers. Ini aku udah lihat pamfletnya, kita langsung masuk aja ya. Assalamualaikum Kak. Betul ini tempat penjualan keripik Mustika ya Kak? Diproduksi di sini juga? Oke, ini Kakak yang punya? Iya, saya anak pemilik. Oh, anak pemiliknya ternyata traveler. Jadi kalau gitu ini namanya Mustika. Iya. Nama siapa Kak? Nama saya. Oh Kakak, ini dia Mustikanya traveler. Kita ketemu langsung hari ini. Oke, kita lihat aja langsung ke proses produksinya. Oke, ayo travelers, let's go. Nah, jadi ini dia penampakan dari tokonya. Jadi Kak, orang-orang kalau ke sini memang langsung membeli di sini ya? Ya, langsung ke sini. Oh, kan Pabriknya. karena memang lebih lengkap ya. Ini ada keripik, ini ada juga makaroni. Ini yang lagi kekinian nih travelers. Jadi emang mengikuti zaman ya Kak. Iya. Oke Kak, kalau gitu kita langsung aja ke tempat produksinya. Ini nanti aku borong tapi kita lihat-lihat dulu. Iya, boleh. Oke. Oh, jadi yang mana Kak? Ini kemana? Oh, ke sini? Iya, ke sini. Oke, traveler udah mau sampai ini, masuk pintu gerbangnya dulu kita.
Jadi travelers dari sini aja udah tercium aroma-aroma keripiknya bercampur ya. Ini keripik ubi, keripik pisang juga di sini ya kak. Keripik. Semuanya. Hari ini lagi produksi keripik. Ubi keripik pisangnya produksinya di tempat lain. Cuma kebetulan lagi nggak produksi. Oh oke, jadi hari ini kebetulan yang diproduksi keripik ubi ya Bu? Iya. Oke travelers, yuk let's go. Oke, ini kita udah di pabriknya ya kak. Iya. Terus apa duluan nih Ini prosesnya? tempat pemarutan keripiknya. Oh ini travelers. Tahap pertama keripiknya diparut dulu. Oh jadi kayak dari kursi gitu ya kak? Iya. Wow. Ini dia emang harus panjang-panjang gitu ya kak? Iya kak. Boleh aku coba nggak? Boleh? Boleh. Coba. Gimana kak? Langsung aja gitu. Sarung tangan. Oke, ini aku mau cobain dulu ya travelers. Oke. Ih, wow. Belum keluar masih kecil. Oke, ini dia ada trik khususnya kak atau emang gini-gini aja takut salah nih? Iya kak, gitu aja. Gitu aja. Wow. Oke, kita cobain yang lain lagi. Makasih ya kak. Iya. Ini Nah ini yang manual kak, yang model panjang-panjang gitu. Iya. Kalau misalkan untuk yang bulat ada mesinnya. oh sudah ada mesinnya, luar biasa. Ayo kita lihat. Yang mana kak? Nah ini dia mesinnya kak. Wow. Wow, travelers ini mesinnya keren banget. Travelers lihat deh. Jadi satu ubi bisa langsung banyak gini. By the way travelers, ini kita lagi di dapurnya. Jadi setelah diparut nanti bakal langsung ke proses penggorengan ya kak. Oke, ini travelers, tempat penggorengannya kualinya besar-besar banget. Wow. Wow. Ini berat nggak bang? Nggak ya? Coba aku tes. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Kira-kira sanggup nggak? Wah, lumayan berat. Nggak gerak deh aku. Oke kak, kalau gitu setelah ini apa lagi prosesnya? Tempat pengemasan. Pengemasan. Kita ke pengemasan travelers. Let's go. Pengadukan. Oh, travelers ternyata sebelum pengemasan ada satu proses lagi yaitu pengadukan. Oh, ini pengadukan dengan sambal bumbu-bumbu itu ya? Oke, travelers, let's go. Wow, aromanya enak banget. Oke, travelers, sekarang kita tanya rahasia bumbunya apa ya? Kakak, ini apa sih kak isinya nih kok bisa enak banget? Ini aromanya aja soalnya udah aku nggak tahan lagi pengen nyobain. Pakai cabai kak, bawang Cabai. putih, Heeh. terus ada gula aren. Oh, pakai gula aren, pantesan ya. Terus kak, Manisan gula aren. manisan. Oh iya. Oke kak, terus itu yang sebelah sana? Iya, Ayo kita aduk ya kak. ayo let's go. Oh, Ini aduknya. itu prosesnya aduknya ya. Dari sini aja kak, biar bumbunya itu merata gitu. Jadi dia langsung dari kualinya ini langsung tetap ya kak? Iya, dari sini dia aduknya. Wah. Oke, travelers gimana kalau kita cobain? Boleh nggak kak? Icip dari sini langsung, boleh ya? Yuh. Mana ya? Ini aja deh. Wow, masih hangat travelers. Bismillah. Ini tuh definisi fresh from the oven. Kakak nggak mau cobain? Iya kak, Udah biasa ya? udah biasa, udah sering. Oke, sekarang kita lanjut ke pengemasan aja deh. Ayo kak. Assalamualaikum. Ini apa ini yang pertama kak? Untuk pembungkusan keripik pedasnya kak. Keripik pedas, keripik ubi, singkong. Oke, ini singkong travelers. Terus kak ada apa lagi? Ada ini. Wow, ini banyak banget loh travelers sampai ke sana. Ini apa kak? Ini Yang ini?
Pembungkusan keripik ubi ungu, Kak. Oh, ubi ungu. Oh, ubi ungu ternyata kalau digoreng ungunya berkurang ya, Kak? Iya, itu. Tapi tetap ada sih khas-khasnya. Oh iya, oke. Lanjut, Kak. Oke, jadi ini dia ya, Kak, yang udah baru selesai dilem tadi. Iya. Jadi Travelers, ini dia keripik Mustika bersama kakak Mustika yang manis. Sayang ya Travelers nggak bisa lihat, padahal cantik loh. Boleh nggak, Kak? Boleh. Buka dikit, mana tahu nambah fansnya. Wih, cantik kan? Oke, Kak. Oh, Travelers, ini dia kita sudah di toko. Aku udah nggak sabar mau belanja, borong semuanya. Ini rengginang yang tadi aku lihat belum dimasak, ini udah jadi. Di sini juga ada alamatnya ya, Kak. Ini jadi, WA-nya ada. Jadi kalau misalnya ada yang mau pesen nih, Iya, bisa lewat WA. Ke sini. Dari Instagram juga bisa. oke, dari Instagram juga bisa nih. Dicatat Travelers, @keripikmustika_langsa. Oke, jadi ini memang oleh-oleh khas Langsa yang wajib banget dibawa pulang. Ini juga ada banyak. Ini ternyata Mustika ini nggak cuma keripik ya, Kak? Ada kue marke juga, Kak. Oh, ini market. Oke, Travelers, ini aku udah selesai belanja semuanya. Kayaknya cukup dulu segini. Kalau nggak nanti pas makan di rumah perutku kembung. Oke, Kak. Jadi ini spesial hari ini ditemanin sama Kak Mustika di keripik Mustika juga. Ini jadi memang cemilan khas Langsa. Pokoknya Travelers harus langsung ke sini karena ternyata nggak cuma keripik, ada market, tadi ada sale ya, Kak. Ada apa ini? Ada rengginang, ada opak. Pokoknya banyak deh. Jadi Travelers, jangan ragu, ayo melihat Aceh. Ikuti terus episode selanjutnya di The Journey of Langsa, Pesona Pesisir Timur Aceh. Makasih ya, Kak.